Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Arya sebagai host kegiatan kita hari ini, Bincang Santai bersama Pustakawan Bisa Berkawan. Pertama-tama tentunya kami pustakawan Perpustakaan UPI mengucapkan selamat atas seluruh wisudawan yang hari ini sedang melakukan wisuda di wisuda gelombang kedua di bulan Juni tahun 2024. Berdasarkan berita di portal UPI, jumlah wisudawan hari ini berjumlah 2.128. Dari D3 itu ada 1 orang, dari S1 itu 1.811 orang, S2 253 orang, dan S3 63 orang. Jadi total 2.128. Yang unik dari wisuda hari ini adalah ada 3 orang wisudawan yang merupakan mahasiswa internasional. Mereka berasal dari Turkmenistan, Cina, dan Uzbekistan. Lalu yang perlu di-highlight juga, ada 3 orang wisudawan dengan IPK 4,00, itu nilai sempurna. Luar biasa sekali. Masing-masing para wisudawan dengan IPK 4 ini, ada 1 orang dari tingkat sarjana, 1 orang dari tingkat master, dan 1 orang dari tingkat doktor. Sekali lagi kami dari Pustakawan dengan tulus hatinya mengucapkan selamat karena telah selesai menyelesaikan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi selamat menempuh hidup baru sebagai wisudawan dan tentunya semoga sukses selalu menyertai semua wisudawan sekalian. Baik, selanjutnya tentunya seperti biasa pada sesi-sesi Bisa Berkawan, kami akan mempromosikan beberapa layanan baru yang ada di Perpustakaan UPI. Setelah sekian lama Pustakawan tidak live kembali di Bisa Berkawan, tentunya banyak sekali informasi yang bisa kita share. Jadi salah 2, salah 3 beberapa layanan yang sudah kita layankan. Mungkin teman-teman yang rajin ke perpustakaan sudah tahu ya, bahwa di Perpustakaan UPI ini banyak sekali perkembangan sejak Bisa Berkawan episode 73. Nah, di episode 74 ini kita akan coba mempromosikan beberapa layanan baru. Salah satu yang pertama adalah Pojok Fiksi. Nah, Pojok Fiksi ini kita baru mulai layankan itu sekitar 3-4 bulan yang lalu. Jadi sebelum Lebaran, kalau nggak salah ya, sebelum Lebaran itu kita kumpulkan semua koleksi fiksi yang ada di Perpustakaan UPI, baik itu di sirkulasi, di reference maupun di reserve. Itu kita kumpulkan semua, lalu kita tempatkan di satu tempat. Kalau teman-teman sering ke Perpustakaan UPI pasti tahu ya, ada lokasi di situ di mana karpetnya berwarna biru. Nah, di situ kita sudah percantik, kita sudah hias-hias di sana, dan kita tempatkan koleksi fiksi itu di sana. Dan yang lebih spesial lagi, semua koleksi fiksi yang ada di pojok fiksi itu bisa dipinjam. Jadi UPI Reader semua, teman-teman mahasiswa UPI semua, silahkan datang ke Perpustakaan UPI, silahkan bersantai-santai di sana. Oh iya, dan ada bin bag di sana. Ada 6 bin bag yang bisa digunakan oleh UPI Reader semua untuk duduk-duduk dan beristirahat sambil membaca koleksi fiksi di sana. Dan sebenarnya pojok fiksi ini atau Fiction Corner ini itu adalah bagian dari Anti-Stress Corner. Jadi kita punya satu corner yang kita sebut Anti-Stress Corner yang sebetulnya saat ini masih dalam proses pengembangan. Nah, salah satunya kita tempatkan Fiction Corner di sana sebagai bagian dari Anti-Stress Corner, sebagai satu usaha untuk mengurangi beban stres mahasiswa, sebagai salah satu pusat rekreasional yang educational tentunya. Oke. Jadi silahkan datang ke Perpustakaan UPI, silahkan nongkrong di Fiction Corner sambil menghidupkan Anti-Stress Corner. Oke. Nah, itu tadi Fiction Corner. Lalu ada salah satu yang kedua, yaitu layanan Night at Library. Nah, layanan Night at Library ini sebetulnya sudah dimulai dari tahun lalu.
tapi kita sempat berhenti dulu di akhir tahun di bulan Desember, lalu kita mulai lagi Januari, Februari, Maret, April kita jeda lagi karena bulan puasa. Nah sekarang sudah mulai lagi. Jadi masih sama prosesnya, jadwalnya juga masih sama. Kita buka di Senin, Rabu sampai pukul 7:30 malam. Jadi buat teman-teman UPI Reader semua yang sibuk, misalnya sibuk berkuliah atau sedang magang atau misalnya sedang menjalankan program MBKM di sekolah misalnya dari pagi sampai sore. Nah, silakan datang hari Senin dan Rabu ke Perpustakaan UPI untuk menggunakan fasilitas dan layanan Perpustakaan UPI dari mulai selesainya aktivitas sampai jam 7:30 malam. Kita akan dengan senang hati menyambut teman-teman UPI Reader semua di Perpustakaan UPI. Oh iya, lounge juga akan tetap buka sampai 7:30. Jadi jangan takut, kita akan tetap buka. Kalau misalnya haus atau pengen snack misalnya, silakan datang ke lounge perpustakaan tentunya. Lalu selain Night at Library dan Fiction Corner, masih ada lagi yang baru, yaitu Sundanis Corner atau Pojok Sunda. Nah, Pojok Sunda ini adalah seperti namanya, Pojok Sunda ini berisi koleksi tentang hal-hal yang bersifat kesundaan, baik berbahasa Sunda maupun berbahasa Indonesia. Bahkan kalau saya tidak salah ada satu koleksi juga yang berbahasa Jerman, tapi membahas tentang hal-hal yang terkait budaya Sunda atau tata bahasa Sunda. Jadi memang koleksinya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 2 rak kalau saya tidak salah, tapi benar-benar terfokuskan hanya berkaitan dengan koleksi yang membahas tentang Kesundaan, baik itu budaya, bahasa, makanan, lalu ada karya-karya fiksi juga, sastra, yang benar-benar berkaitan dengan Kesundaan. Jadi buat teman-teman dari sastra Sunda, dari bahasa Sunda, silahkan mengunjungi Sundanis Corner kita di Perpustakaan UPI. Posisinya di mana? Posisinya di lantai 2 di ruangan reserve. Jadi silahkan hadir ke sana, silahkan dikunjungi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu selain itu ada juga Braille Collection. Barangkali ada yang belum tahu, Braille itu adalah sebuah tulisan yang sistem tulisan yang dibuat khusus untuk mereka yang memiliki masalah dengan penglihatan. Jadi karena penglihatannya tidak bisa digunakan, maka digunakanlah perabaan. Jadi bentuk tulisannya itu hanya berupa titik-titik yang muncul di permukaan kertasnya yang bisa diraba dengan baik dengan penulisan yang khas mewakili tiap alfabet. Nah, dari buku-buku yang sudah ada di koleksi Braille itu subjeknya berbagai macam dan semuanya bertulisan Braille. Jadi bukunya tebal-tebal, kertasnya tebal-tebal karena masing-masing ada titik-titik yang muncul dan bisa diraba. Termasuk salah satunya adalah cara membaca huruf Braille. Jadi ada latihannya, ada buku tentang latihan membaca huruf Braille. Nah, barangkali ada teman-teman yang tertarik untuk latihan, itu bisa datang ke Perpustakaan UPI. Atau misalnya teman-teman dari pendidikan khusus misalnya ingin mendalami tentang huruf Braille, bisa juga datang berkunjung ke koleksi Braille di Perpustakaan UPI. Di mana lokasinya? Silahkan hadir langsung ke ruang reference di lantai 2. Silahkan menghubungi saya atau siapapun yang ada di Perpustakaan UPI nantinya. Lalu silahkan bertanya di mana tepatnya posisi koleksi Braille, itu nanti bisa langsung diarahkan ke lantai 2 dan bisa langsung menggunakan koleksi Braille di sana. Oke, itu tadi koleksi-koleksi yang terkait dengan koleksi cetak di layanan Perpustakaan UPI. Nah, ada satu layanan juga yang penting sekali untuk dipromosikan buat teman-teman UPI Reader semua, yaitu layanan OLIB. Jadi di Perpustakaan UPI ini ada banyak sekali layanan yang ujungnya lib. Nah, kali ini saya ingin mempromosikan tentang OLIB atau Online Library, yaitu layanan berbasis aplikasi yang berisi e-book, elektronik, buku-buku elektronik, buku-buku digital yang bisa dibaca melalui aplikasi.
Aplikasinya bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan di mana-mana, UPI Reader semua. Jadi silahkan, Olib ini bisa di-download di Play Store, bisa di iStore, bisa melalui desktop yang berbasis Windows atau macOS. Jadi pokoknya semuanya bisa dicoba, bisa di-search, tinggal dicari aja Olib UPI, lalu di-download aplikasinya. Nanti kalau sudah mendaftar, teman-teman dari pustakawan akan mengirimkan username dan password yang bisa digunakan untuk login ke aplikasinya. Kenapa saya promosikan hari ini? Karena saat ini Olib itu sudah mendapatkan suntikan koleksi baru. Jadi yang tadinya hanya sekitar 50-an eksemplar, sekarang jumlah eksemplarnya sudah bertambah menjadi 3052 eksemplar. Jadi walaupun judulnya 876 judul, tapi eksemplarnya 3052 eksemplar. Artinya apa? Artinya ketika satu buku dipinjam oleh yang lain, ada persediaan dengan judul yang sama. Jadi satu buku, satu judul itu terdiri dari beberapa eksemplar. Tidak perlu menunggu lama untuk bisa mendapatkan judul yang sama, untuk membaca judul yang sama. Seperti itu. Jadi bisa dicoba, silahkan di-download, karena koleksinya sangat beragam dari berbagai macam topik, termasuk juga di dalamnya tentang koleksi kedokteran. Jadi teman-teman dari Fakultas Kedokteran, silahkan dicoba untuk download aplikasi Olibnya, online library-nya. Silahkan dicoba baik melalui perangkat Android, melalui perangkat iOS, apapun. Silahkan di-download, silahkan dicoba membaca secara digital di Olib. Baik, jadi itu semua adalah layanan-layanan baru yang tentunya kita layankan kepada UPI Reader semua, dalam rangka tentunya memenuhi kebutuhan informasi UPI Reader semua. Karena perpustakaan UPI dan tentunya semua pustakawan di sini senantiasa mencoba untuk selalu prestatif dan unggul. Oke, seperti moto kami, moto perpustakaan UPI, prestatif dan unggul. Jadi kita coba untuk terus menjadi insan-insan yang prestatif dan unggul dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi UPI Reader semua. Baik, kita sudah sampai di akhir kegiatan. Bisa berkawan, bincang santai bersama pustakawan edisi ke-74. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan tentunya kita selalu mencoba untuk terus prestatif dan unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.